Aku juga sempet takut kan waktu cerai kayak, aduh aku tuh gak mau banget anak-anakku berkenal lagi. Steffi tuh definisi manusia baik banget yang dia gak bisa ngeliat orang tuh susah. Puji jangan pulang dulu, ntar kita kalau bisa ke rumah Steffi, kita ke rumah Steffi ya. Puji udah nangis-nangis. Ujian aku tuh berat-berat banget, tapi aku yakin Allah pasti sayang sama aku. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hai. Hari ini aku kedatangan perempuan cantik yang Aduh, selalu Masya Allah. seru kalau ketemu Masya Allah, dia. Masya Allah, Masya Allah. Vio, apa kabar? Baik Bunda, kita ketemu lagi Karena akhirnya udah ngobrol ya. banyak ya kita Kalau ya. udah ngobrol banyak di situ kita lanjut ya di sini ya, lanjut. Gimana sih kamu kabarnya lagi puasa gini? Apa yang kesibukannya apa? Kabarnya alhamdulillah baik. Kesibukannya ya paling aku puasa, ngurusin anak, ngurusin butik, terus butik konten. tas ya? Iya, butik tas. Dia ini gila banget jualan tasnya loh. Iya, butik tas kita apa aja dijadiin duit lah ya. Namanya juga kita tanggungan banyak sekali. Enggak apa. Tapi kamu tuh pekerja keras ya? Iya, kalau aku tuh bukan pekerja keras sih sebenarnya, lebih ke apa aja aku bisa jadiin duit. Cuman karena sekarang skala prioritasku anak di rumah, jadi ya aku udah harus bisa memilah lah ke pekerjaan yang biar nggak keluar terus, bisa dari rumah gitu. By the way, aku tuh agak sekilas ke ini. Terakhir kita podcast di sini Vio berdua ya. Gue udah tahu banget nih pasti akan mengarang-arang berbau-bau. Baru ke sebentar dia. Iya, baru ke duduknya di sini kok. Di sini dua. Bulan puasa juga. Bo, udah setahun lalu. Ya ampun. Jadi sekarang mungkin Vio ini karena pengalaman 2 kali gagal, kamu tuh ngerasa kayak gak mau lagi dong untuk yang ketiga. Gak mau gagal lagi gitu. Iya. Aku tuh harus ngobrol tuh kayak nyambung, terus ada kayak feedbacknya gitu, bisa jadi teman argumen, teman berbagi sharing gitulah. Nah kalau misalkan aku gak mikir lain sama aku susah. Aku kayak gak bisa, sama harus pekerja keras. Biar pace-nya tuh sama aku. Oke, gitu. Tapi kan maksudnya Vio ini kan alpha. Dapet cowok kayak aku tuh sama Sanang juga alpha sama alpha. Gimana cara kamu apalagi mantan suami juga kamu bilang alpha ya? Alpha juga. Nah itu saat kamu menikah waktu itu, kamu banyak mengalah atau kamu juga butuh kayak apa yang kamu lakukan supaya hubungannya bisa langgeng sebelum mungkin ada masalah lain ya? Iya, aku sih waktu awal nikah banyak ngalah sih ya. Apalagi 2 tahun pertama tuh aku bener-bener total yang tadinya aku alpha yang begini banget. Tapi karena memang niatku masuk dalam pernikahan itu aku pengen jadi bener, aku pengen jadi istri. Kan istri itu kalau berarti memang di bawah suami marwahnya ya. Jadi alpha kita sepowerful apapun kita tetap marwahnya itu di bawah suami. Jadi aku mengetahui ilmu itu, jadi aku tuh bener-bener ngalah, tunduk. Cuman kan ya pasangan pun juga kan harus ada timbal baliknya gimana. Ya mungkin akhirnya tidak sesuai ekspektasi, baru akhirnya aku keluar lagi juga gitu. Nah tapi kalau misalkan memang alpha sama alpha emang kita harus menyesuaikan sih. Cuman emang bener-bener saling gak sih Bun? Betul. Saling kayak. Yang ini lagi kenceng ini ngalah. Yang ini lagi kenceng ini ngalah. Iya jadi kayak aku lagi 20, pasanganku 80. Begitupun juga sebaliknya kayak. Biar bisa menjadi 100% sama-sama. Dan even kalau gak 100% sama-sama ya udah gitu loh. Jadi kalau alpha sama alpha sulit sih menurut aku. Tapi kita bisa jadi power couple. Iya. Bisa achieve sebenarnya alpha things. sama alpha tuh bisa hebat kalau tadi saling mau saling. Gitu ya, karena itu bisa jadi hebat banget gitu. Tapi kalau dua-duanya terlalu alpha dan gak ada yang mau ngalah, ya buyar. Iya benar. Itu ego itu kan. Iya. Tapi kamu sekarang kan jadi single mom gitu, punya anak 3 kan. 3. Ya, gimana cara kamu ya ngatur waktu? Kamu harus kerja juga, kamu juga harus ngurus anak-anak. Kamu ngatur waktunya gimana? Iya makanya kan aku tuh sekarang tuh gimana caranya aku bisa menyelesaikan semua dari rumah itu dulu pertama. Karena aku sekarang kan adalah konten-konten, terus adalah punya endorse, terus tapi kalau butik kan udah running dan aku banyak tuh sebenarnya online. Jadi kayak ada aku posting, nanti ada bayar chat, tapi aku punya admin juga, ada karyawan di butik. Jadi udah bisa running, nah gak perlu didatengin setiap hari. Kalau konten aku bisa bikin kontennya di rumah. Aku tuh sebenarnya anak rumahan Bun. Udah introvert parah. Jadi aku pas bangun rumahku yang ini yang sekarang aku tinggalin, semua aku udah lengkapin kan. Ada playground buat anak-anak, ada
ruang gym, Kolam renang. ada ruang kantor. Jadi kalau aku bisa melakukan itu dari rumah, aku nggak perlu keluar gitu. Jadi bisa me time sama anak-anak Jadi juga bisa me ya. time sama anak-anak. Tapi bapaknya sendiri bertanggung jawab gak untuk anak-anaknya? Bertanggung jawab sih dia untuk anak. sampai sekarang. Untuk anak dia masih kasih duit bulanan buat anak-anak. Dia itu di luar sekolah, di luar kesehatan anak-anak. Alhamdulillah ya maksudnya. Iya kalau dia soal kayak gitu nggak pernah pelit dari dulu. Dan alhamdulillahnya hubungan kalian sekarang kan sempat kemarin memanas tuh. Iya kan ya aku lagi ke rumah kamu tuh kan. Oh iya. Ya, alhamdulillah memanas. Sekarang udah baik-baik aja ya. Maksud aku gini kan kita gak bakal mungkin bisa berantem. Kita punya anak. Jadi jangan sampai kita udah berpisah nih. Aku pengen ngomong sama dia ini. Kita ini udah cerai loh Cak, ngapain sih berantem dulu lagi. Kita harusnya baik-baik aja gitu loh. Justru anak broken home itu kalau kata psikologku. Anak broken home bukan dari pernikahan dari rumah tangga yang berpisah doang. Tapi bisa jadi rumah tangga yang berpisah tapi bapak sama ibunya baik-baik saja, anak itu tidak akan merasa broken home. Jadi dia tetap merasakan kehangatan bapaknya sama ibunya, tetap bercanda baik-baik. Bisa juga di dalam rumah tangga tapi misalkan bapak ibunya berantem terus, percuma juga. Nah itu yang menjadi akhirnya aku juga sempat takut kan waktu cerai kayak, aduh aku tuh nggak mau banget anak-anakku broken home lagi. Karena jadi gimana tuh 5 tahun aku bertahan untuk anak-anak. Tapi kan ternyata udah gak bisa juga. Akhirnya karena aku ke psikolog ngomong gitu. Oh ya udahlah berarti aku daripada dalam rumah tangga tapi anak-anakku kena mental semua kan. Kita gak bisa jadi memperbaiki ya jadi harmonis lagi. Udah. Tapi kamu ngatur waktu ketemunya anak-anak sama suami kamu? Weekend ya. Setiap weekend sama bapaknya? Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi kayak gini nih aku lagi mau umroh kan. Aku bilang sama bapaknya. Oh Cak kan gue mau umroh nih gue biar anak-anak sama gue dulu. Karena bulan puasa tuh buat aku bulan paling sedih. Karena kan bukan karena apa-apanya ya. Tapi kan karena aku mualaf. Terus kan keluarga aku jauh dan masih Kristen semua. Di Manado kan. Oh semua tuh sekarang di Manado? Iya memang kamu bener-bener sendiri? Aku sendiri di sini. Belas sendiri di sini. Adik-adikku, papa mama aku di Manado semua. Dan mereka masih Kristen kan. Terus aku tuh di sini sendiri. Dulu kamu tuh ke Jakarta sama siapa sih? Ngapain sih? Loh aku di Jakarta dari bayi Bun, dari 3 bulan. Loh berarti orang tua dulu di sini. Orang tua itu aku memang jadi aku tinggal sama opa omaku dari dulu. Opa oma? Kakek nenekku yang ngebesarin aku. Oh gitu. Sampai aku gede. Emang aku jarang ketemu papa mamaku. Terus ya makanya kalau bulan puasa tuh kayak biasanya kalau masuk bulan puasa pasti aku nangis dulu. Pas baru masuknya. Terus karena kayak sedih aja karena bulan puasa kan family banget. Apalagi aku baru bercerai kemarin kan. Terus justru aku tuh yang paling bikin aku sedih itu pas lebaran. Aku tuh tahun lalu lebaran itu dark banget buat aku. Karena aku hampir ada suicidal thought. Kayak apa gue mati aja ya kayak gitu-gitu loh. Depresi berat. Ngaco ngomong. Depresi berat karena ya karena kamu aku baru sadar. Iya keluarga gak ada. Biasanya kan berharap dari suami. Iya kan kalau dulu mantan suamiku kan keluarganya banyak ada di sini. Jadi gak merasakan sepi gitu. Nah pas lebaran tahun lalu aku tuh baru merasa. Kan mungkin aku denial juga waktu cerai ya kayak enggak apa-apa. Tapi lama-lama kan kayak kotak Pandora yang pas meledak kayak consume you. Gak makan lo pelan-pelan kan. Nah itu puncaknya semua waktu aku pas lebaran. Aku tuh kayak aku kesepian, aku sedih, aku mental breakdown. Aku depresi berat deh. Pokoknya bener-bener kayak nuklir, bam! Kayak gitu. Kayak baru sadar, gue udah gak punya suami ya. Gue nih udah sendiri ya. Gue udah single lagi ya. Terus gue mesti ngapain? Kayak gitu-gitu loh. Aduh sedih banget. Karena family banget kalau lebaran kan. Gitu. Tiba-tiba kamu gak ada siapa-siapa bener-bener kayak di rumah sama anak-anak. Nah tiba-tiba gak ada siapa-siapa dan anak-anak pun diambil sama bapak-bapaknya besokannya kan. Gitu makanya that's why lebaran tahun ini aku umroh. H+3 ya berarti ya. Terus berarti lebaran sekarang di mana kamu? Di rumah. Terus katanya Fuji Fadli, papa mama kan mau berangkat ke Swiss nih sama Bu Anggi. Bilang udahlah di rumah aja nanti aku pesenin catering, kita ketupatan, sholat id bareng kayak gitu-gitu. Pas banget kan papa mama gak ada kayak itulah baiknya Allah sama aku. Aku tuh ngerasa aku disayang banget sama Allah. Jadi apapun yang aku butuhkan Allah tuh kasih tuh cepet. Gak tau kenapa kayak kemarin aku kan abis ke Swiss sama ke Kutub kan. Tau gak Bun aku tuh abis kayak ngebatin aku ngomong samaan kayak Beb kayaknya seru banget ya orang-orang tahun baruan pada main salju. Padahal aku benci salju, aku benci dingin. Bener-bener 2 minggu kemudian tiba-tiba aku dikabarin sama tim MS Glow berangkat. Bahkan sampai Kutub gitu ngeliat aurora. Terus kayak misalkan nih kemarin nih tahun lalu aku ngerasa sedih banget.
mental breakdown banget tahun ini. Aku udah ketakutan pas awal masuk bulan puasa kayak, aduh gue takut gue kayak kemarin lagi gitu loh. Kayak aku tuh sampai mikir mau mati gitu. Depresi berat kan, mikir doang ya, bukan berarti aku mau mati ya. Tapi kayak mikir kayak, gue tuh hidup kayak gimana sih, buat apa sih? Apa gue mati aja ya, kalau gue mati gimana ya anak-anak gue. Udah kayak ada exit plan di otak gitu. Cuman aku langsung istighfar. Nah akhirnya pas bulan puasa tahun ini, tiba-tiba aku dipanggil umroh. Ya benar-benar dipanggil kayak Allah bilang gini loh. Aduh kalau ngomongin gini aku pengen nangis. Tenang saja, ada aku. Jangan merasa kesepian, ada aku. Ini aku panggil ke rumahku. Gitu. Terus bahkan pas hari pertamanya, ya kalau jadi ini nanti si Fuji Fadli gitu-gitu dan teman-teman kayak, ya aku gak ngerasa kesepian gitu. Tapi titik terendah dalam hidup kamu tuh kapan sih? Sedih kalau ngomongin. Hah? Titik terendah dalam hidup. Gak apa-apa. Vio kapan? Gak apa. Titik terendah? Dari semua ujian aku ya, padahal ujian gue berat-berat ya. Parah sih. Tapi aku udah ngerti ya sebagian doang lu cerita di balik layarnya aku ya. Udah itu kan baru berapa persen gitu udah. Gitu. Ya ujian terberat itu ya mungkin pas aku menikah kemarin dan akhirnya berpisah dengan cara kayak gitu. Cuman aku udah ikhlas sih, kayak aku tuh selalu berpikir gini, setiap ada ujian di hidup aku selalu berpikir Allah tuh sayang sama aku. Aku selalu melihat positifnya. Makanya kalau orang bilang, Kak Vio awet muda banget, auranya positif banget. Ya mungkin karena aku selalu melihat positif dalam segala hal. Kayak misalkan waktu aku bercerai, aku tuh berpikir Allah menyelamatkanku. Ya kan? Allah selamatin aku, mungkin Allah menyelamatkanku. Ya mungkin rumah tangga yang kemarin itu ujian untuk aku menjadi orang yang lebih baik. Kayak gitu. Jadi setiap ada ujian itu aku selalu berpikir kayak gitu. Ya mungkin yang paling berat itu benar-benar titik terendah dari semua ujian aku waktu aku cerai. Karena aku masuk ke dalam pernikahan, aku tuh benar-benar pengen jadi benar Bun. Aku benar-benar pengen jadi istri dan ibu pengen yang jadi baik. istri, jadi ibu yang baik. Gue pengen hidup gue lurus, pengen hidup tenang. Jadi aku membuka semua perisai aku. Kalau sama laki-laki gue takut ini disakitin. Udah gue niat gue pengen bener, insya Allah ijabah semua. Tapi ternyata kan tidak seperti ekspektasi aku. Ya, pasti Allah punya jawaban lain. Nah aku selalu mikir kayak gitu. Tapi ya mungkin Allah itu punya rencana yang lebih indah buat aku nantinya. Meskipun anjir kalau gue jadi sedih sih. Meskipun ujian aku tuh berat-berat banget. Tapi aku yakin Allah pasti sayang sama aku nanti. Kayak lagunya Gea tuh. Aku lagi suka banget sama lagunya Gea tadi ada kayak. Ya meskipun sekarang itu belum teramini, tapi one day pasti bakalan. Jadi sedih kan gue paling mesti nangis gini. Sayang, aduh. Gitu. Gue jadi sedih juga dah. Tapi kan masih ada banyak hal yang bisa bikin kita tuh bersyukur. Ya makanya orang kalau lihat aku, hidup lu tuh enak banget. Ya emang bener sih, alhamdulillahnya sih enak-enak. Tapi coba lu jadi. Tapi dalam hati kamu tuh kayak banyak banget yang mungkin gak bisa keluar gitu ya. Kayak mungkin kamu punya sebenarnya masalah-masalah lain yang kamu gak pernah mau cerita aja sebenarnya. Kalau aku lihat dari diri kamu ya. Iya tapi ya sih. kamu lebih kayak orangnya mau kelihatan kuat gitu loh. Karena aku kan ibaratnya tempat curhatnya semua orang ya. Ya aku gak apa-apa, aku seneng kayak gitu. Aku seneng meringankan beban orang. Jadi hidup aku tuh sekarang tujuannya tuh kayak tiap hari tuh ya gimana cara gue memudahkan urusan orang lain. Gimana cara gue bisa memberikan manfaat buat orang lain. Udah gitu aja gitu. Cuman kalau masalahku sendiri, ya sih aku tuh banyak nyelesain sendiri. Banyak mikir sendiri. Banyak ya mungkin karena itu juga aku introvert sekali sekarang ya. Karena aku tuh pemikir banget orangnya kan. Jadi apa-apa tuh aku pikirin sendiri. Ya kalau udah gak kuat banget baru aku ngomong ke orang, tapi sangat jarang sih karena aku nggak mau teman-temanku tuh susah karena masalahku juga gitu loh, mikirin aku juga gitu. Tapi kamu sama kayak mama papa dan adik-adik yang di Manado itu kan nggak udah dari kecil nggak hidup bareng atau apa? Kamu deket? Sebenarnya nggak juga sih Bun, tapi pokoknya aku berpikir gini, aku menjalankan tugasku dan kewajibanku sebagai seorang anak aja. Ya kita sandwich generation lah, kita harus tahu lah kewajibannya kayak gimana. Jadi, tapi kalau dibilang deket juga emang aku udah terlanjur ada gap. Jadi gimana ya? Kamu tuh kosong banget gitu. Kayak kosong, jadi kamu kayak bener-bener kalau punya laki, kalau punya suami tuh kayak dependensi aku parah. Iya. Aku makanya kadang-kadang kalau ngeliat orang yang deket sama ibunya tuh kayak Bunda Maloli gitu, even though gak saudara tapi bisa sedekat itu kayak tapi aku selalu deket sama ibunya pasanganku. Always. Itu pun ibunya
mantan suamiku sampai detik ini pun masih sayang banget sama aku, masih suka masakin. Kan tinggalnya di Parepare, kalau datang ke sini masih datang ke rumah kemarin kan, datang ke rumah bawain masakan dia, kamu mau makan apa kayak gitu-gitu. Ya alhamdulillah, itulah maksudnya. Kalau aku melihat cuma sisi negatifnya doang, kenapa ya begini, kenapa ya begitu, aku tuh pasti nggak survive deh. Tapi karena aku bisa ngeliat, oh hidup gue begini, tapi ada ini loh dari sisi sini. Ya kayak misalkan nih aku pengen banget punya pasangan, pengen banget punya keluarga harmonis dari dulu, cita-citaku itu. Tapi aku nggak dikasih-kasih itu, belum kasih-kasih itu. Tapi aku alhamdulillah dikelilingi sama orang-orang yang sayang sama aku semua, teman-teman aku yang even gak sedarah. Tapi mereka sesayang itu sama aku gitu, sepeduli itu sama aku. Dan banyak banget view ini temennya kan. Dan banyak banget yang sayang sama aku kayak. Dan bener-bener aku kan gak berteman sama orang bukan karena kamu siapa, bukan karena kamu bisa ngasih aku apa. Tapi karena aku tuh tulus, gimana sih Bun ya kayak, makanya aku gak bisa fake. Kalau aku gak bisa ya gak bisa. Tapi kan juga gitu. klik-klikan juga gitu kan. Ada kadang-kadang kita tuh, makanya aku selalu bilang kalau kita berkumpul sama orang yang sebenarnya bukan baik orang gak baik. Tapi kan ada getaran kayak, orang sefrekuensi ya. Kadang kan ada kalau misalnya kita ngobrol berdua sama orang kayak, aduh gue ngomong apa lagi sama dia ya. Ada dong yang kayak gitu. Karena kayak Iya kayak effort banget kan gak gitu. mengalir gitu. Nah aku tuh udah gak mau yang kayak gitu. Iya sama aku juga udah di tahap yang energiku harus aku save. Bener. Aku harus ngobrol sama orang yang emang nyambung sama aku. Betul, karena kalau enggak kayak draining, capek gitu kan. San lu ngomong apa lagi Bener, gitu. ngomong apa lagi mikir. Iya. Karena kita gitu. cuma punya energi dalam satu hari ibaratnya 100% ya. Iya. Kita kalau ngasih ke orang-orang yang kayak 5%, 10%, habis lama-lama kita gak punya energi buat diri kita sendiri. Itu aku udah belajar. Iya. Jadi sekarang aku benar-benar memilah banget siapa yang aku akan ketemu. Bukan aku milih-milih mau berteman. Dan bukan berarti orang itu gak baik ya. Enggak. Cuma emang kita gak sefrekuensi. Aku pun masih sahabat-sahabatku tuh masih sahabat-sahabatku yang lama. Yang dari zaman dulu. Ya kayak Jumawa. Kamu ada posting tuh kan kemarin. Tayani. Itu kan masih orang yang itu-itu aja gitu. Dan kalaupun ada orang baru berarti aku tuh bisa ngobrol sama dia nyaman. Kayak kalau kita ketemu aja. Kita jarang ketemu tapi sekali ketemu. Bunda mau nanya apa aja sama aku nanya. Aku juga orangnya terbuka kan. Iya tapi orang-orang kayak kita gini yang terlalu terbuka kadang-kadang. Iya jadinya desas-desus ngomongin dulu. Tapi kalau menurut aku ya gini loh. Kita gak bisa mengontrol orang lain mau ngomong apa soal kita. Ya kalau aku nih ya. Aku udah bodo amat orang mau ngomong apa soal aku. Karena ya itu hak kamu. Iya. Tapi yang aku bisa kontrol ada responku. Tapi kalau misalkan aku marah, aku kesel apa ya aku terganggu dong. I choose peace over everything. Jadi aku memilih tenang dan damai. Jadi orang mau ngomongin apa ya terserah. Yang penting kalau misalkan itu gak bener, yang penting kan aku berkaca dari aku sendiri. Bener gak Vi? Kalau bener nih yang aku denger nih omongannya jelek nih kayak Sivia gini. Kalau bener aku akan introspeksi diri. Pertama aku kan tanya dulu sama orang terdekat aku kayak, gue emang kayak gini gak sih? Tapi kalau misalnya aku nggak kayak gitu, oh ya udah. Tapi kalau aku kayak gitu, aku kan berusaha gimana caranya berubah. Jadi lebih baik. Betul. Gitu. Sampai kamu juga sama keluarganya Fuji kan deket banget semua kan, udah kayak keluarga. Sekarang. Dan alhamdulillah mau lebaran bareng ya. Mau lebaran ya, semoga kalau papa mama ke Swiss ya anak-anak ini si Fuji Fadli Franz mau ke rumah kakaknya yang janda ini kesepian. Mau temenin. Kamu kan deket banget nih sama almarhum Steffi ya. Maksudnya itu sahabat kamu juga gitu. Almarhum kan aku juga sebenarnya kenal beberapa kali aja jadi nggak terlalu kenal gitu ya. Almarhum tuh orangnya gimana sih? Steffi tuh definisi manusia baik banget yang dia nggak bisa ngeliat orang tuh susah. Oh ya. Sedih. Dia kan ngeliat orang sedih. Dan dia tuh sumringah banget kan. Iya. Aku pernah nggak kenal gitu. Ketemu dia terus dia tiba-tiba bunda. Aku yang gitu. Dia orangnya nice banget. Kayak gitu nice. Dia tuh gak bisa ngeliat orang susah. Dia ngeliat orang susah gimana caranya gue kirimin makanan kali apa. Gue beliin apa ya biar dia senang. Sedekahnya gila. Dia gak bisa ngeliat orang sedih susah. Aduh dia baik banget. Baik banget. Kalau orang bilang nih misalkan bilang aku baik. Kavia baik banget. Enggak. Kalau ngeliat Steffi enggak gue gak baik. Gila dia lebih baik lagi. Apa misalnya Masya apa yang Allah dia lakuin? banget ya. Ya itu dia gak bisa ngeliat orang sedih, susah. Gimana caranya gue harus bikin dia senang. Entah itu dikirimin makanan. Berbagi banget. Dia punya rezeki Masya Allah banyak. Karena dulu dia berangkat dari keluarga susah ya. Jadi dia pernah merasakan susah kali ya. Jadi dia gak mau kalau ngeliat ada orang di sekitar dia. Apalagi yang dia sayang susah tuh dia gak mau. Gimana caranya tuh orang seneng. Kirimin makanan. Belum lagi sedekahnya. Belum itu pembantu-pembantu susternya mau pulang kampung mau dibekelin apa, dibeliin baju, makan apa yang di meja pasti mereka makan juga nggak membeda-bedakan. Masya Allah banget Steffi itu. Makanya waktu dia meninggal tuh harinya baik, bisa bulannya hujan, bulannya baik. Aku nggak kaget kayak you deserve it.
kamu pantas meninggal dengan cara seperti ini. Maksudnya menurutku ya, yang bikin iri itu bukan karena apa yang kita punya di dunia, tapi apa yang waktu kita meninggal itu bisa bikin orang iri. Kayak ini Steffi di bulan Ramadan. Terus abis itu panas loh sebelumnya, tiba-tiba kayak hujan dari subuh terus adem. Kayak gitu-gitu, kayak bahkan bumi aja mempersiapkan diri waktu Steffi mau masuk ke dalam bumi. Tapi Vio sendiri terakhir berhubungan tuh berapa hari sebelumnya, apa sebulan-sebulannya? Aku masih chatan, ya ampun 2 minggu sebelumnya masih chatan kok. Masih chatan apa segala macam, ngasih ngomongin tas. Dia nanya, kan tas ini palsu gak sih gini-gini. Udah, enggak asli kok gitu. Kayak masih gitu-gitu, tiba-tiba 2 minggu kemudian dia udah gak ada. Chatan terakhir tuh bahasnya malah tas? Jadi gak ada curiga apa-apa? Gak ada sih. Tapi Vio tahu bahwa dia sakit? Tahu sih, cuman ya kan kalau dia memang gak mau kita kayak gimana-gimana ya kita harus mengalami. Berarti orangnya kalau sakit gak mau kelihatanin ya? Gak mau, ya mungkin aku juga kan kalau lagi susah gitu gak mau kelihatan. Ada orang yang kayak, betul. Ya daripada nyusahin orang gitu, kayak ya udahlah aku bisa sendiri aja gitu. Tapi kamu shock gak pas dengar kabar hari itu? Shock berat lah. Shock berat, aku taunya malah dari Fuji dari France. Padahal aku masih chatan sama Anggi juga. Jadi tiba-tiba aja tuh jam 12 malam, jam 12:30 kayaknya aku tahu. Aku langsung mau datang ke rumahnya, udah di rumah belum. Kebetulan supirnya dia, bekas supirnya Aan. Jadi aku teleponin supirnya kan, aku mau melayat. Terus katanya si Opik, wah saya tanya dulu ya sama Pak Anggi. Cuma Anggi waktu ditanya kayak masih linglung gitu. Kayak aku kan orangnya sungkan ya. Gak berani gitu loh. Ya udah deh kalau misalnya belum ada izin, gue tungguin aja Pik. Aku sampai begadang tuh. Bilang Fuji jangan pulang dulu. Ntar kita kalau bisa ke rumah Steffi, kita ke rumah Steffi. Fuji udah nangis. Karena masih shock ya. Kita baru nangis kayak setengah jam kemudian. Fuji dulu nangis karena dia ketrigger kan. Habis dia keinget sama kejadiannya. Iya. Terus habis itu aku juga lagi pula. Waktu itu kan waktu kejadian Vanessa sama Bibi, orang pertama yang aku telepon Fuji. Fuji gimana sih, bener gak sih ini bohong kan, enggak kan, yang kayak gitu. Pas tahu kemarin juga sama Uti lagi, aku nangis juga kayak. Tapi kan shocknya lama ya Bun ya. Nah pas abis di rumah Steffi akhirnya Opik bilang, ini pada melayat kok Bu, rame. Akhirnya aku kesana aja. Lagi di chat juga gak bales kan. Aku kesana, udah ada jenazah di situ, aku cuma bisa bengong ngeliatin. Orang bacain Yasin aku lagi hide kan waktu itu, aku gak bisa bacain. Aku cuma ngeliatin doang kayak gini. Gak bisa ngerasain apa-apa, enam. Aku tuh soalnya coping mechanism traumanya kayak gitu. Kalau baru ngerasain sakit tuh enam dulu, mati rasa dulu. Pas nyampe rumah, aku tuh ngeliatin IG-nya dia. Ya ampun, ngeliat ketawanya dia, ngeliat dia ceria, ngeliat dia. Cantik banget ya? Cantik banget. Dia kangen kayak gimana sih, kayak kangen lah. Kamu aja menangis sih, kok suami anak-anaknya gimana ya? Iya makanya itu, juga ngeliat anak-anaknya waktu dikubur bilang, mami kok meninggal? Kan dia punya anak ya, jadi gimana sih, kan aku jadi mikir kan, kalau gue yang begini, anak gue begini. Kadang seorang ibu tuh yang kita takutin tuh bukan meninggalnya, tapi kita takut, yang kita takutin kita belum bisa, anak-anak kita nanti gimana kalau kita nggak ada, sedangkan masih bergantungnya segitu parahnya gitu. Itu aku nangis sih kemarin lihat anaknya ngomong ke mama kok di pasir gitu. Iya mama kok masuk, kamu kok di tanah. Si Jojo kan masih 3 tahunan ya, jadi masih kayak anak kecil. Tapi dia ngerti, cuman kayak, ya Jojo tuh Steffi banget. Kalau yang satu juga Jojo tuh sedih, cuman dia lebih kayak waktu kubur tuh dia diam aja kan waktu dikubur. Terus baru nangis ngerong-ngerong pas masuk. Kalau anaknya yang perempuan? Anaknya yang perempuan sih Cila juga nangis. Iyalah, sama semua ya? Apalagi perempuan. Anggi juga sedih. Maksudnya Steffi tuh kan radiantnya tuh kind, baik, nice. Selalu mikirin semua orang. Gak mau ngeliat orang sedih, kayak waktu dia gak ada tuh. Aku aduh gila waktu bocornya tuh yang nemenin Steffi. Waktu nanti kalau gue lagi ada masalah lagi, udah gak ada dia lagi nemenin kayak gitu. Aduh sedih ya. Sedih banget karena orangnya baik banget Bun. Ya aku ketemu 2-3 kali aja. Iya kan, berasa kan tuh kayak baiknya kayak gimana. Kayak setiap ketemu tuh dia kayak kenal lama. Sama pembantu baik, sama suster baik. Waduh baik banget. Masya Allah itu orang bener-bener.
Aku sih jarang ya maksudnya orang di sekitaranku baik. Mbak Sandi juga baik sama kayak begitu. Cuman Steffi tuh emang bener-bener kayak bisa bener-bener fokus effort gimana sih. Aku setiap ada masalah tuh pasti dia langsung chat. Pokoknya dia udah tahu kayaknya kalau aku udah posting status yang ya. Tapi kadang gak pernah posting status tulisannya. Tapi dia tahu nih kalau udah ada quotes gini. Kalau lagunya gini dia ngerti. Kakak kenapa? Telepon kayak gitu. Peduli banget gimana sih. Kayak gak bisa aja gitu ngeliat orang yang dia sayang tuh sedih dan susah. Tapi ngelihat maksudnya orang di umur segini tiba-tiba bisa meninggal. Sekarang namanya aja gak kenal usia gitu ya. Vio ada ketakutan gak sih kayak apalagi kamu tuh maksudnya mualaf. Terus kamu agamanya kamu udah umroh. Iya kamu sekarang lagi perdalam agama terus. Ya. Ada gak sih kamu kayak ketakutan kayak nih aku harus begini. Aku harus jadi orang yang lebih begini lagi. Gitu. Iyalah Bun waktu Steffi meninggal tuh kayak peringatan gak sih buat kita semua kalau apapun yang kita, maksudnya Steffi tuh masih 2 tahun di bawahku. Di bawah kita loh itu, di bawah bunda juga kan. Terus cantik banget Masya Allah. Kayak perfect apa sih yang kurang dari dia gitu. Tiba-tiba Allah panggil kayak ketampar gak sih. Aku dari waktu itu tuh bener-bener kayak sholat. Gak putus sampai males keluar rumah. Nanti takut sholatku tuh berantakan. Ya. Kayak gitu kayak ya emang belum perfect ya. Cuman paling gak gimana caranya tuh bisa memperbaiki diri. Karena nih bisa besok nih kita gak pernah tahu nih apa Ramadan tahun depan kita masih dipertemukan lagi sama Ramadan kah. Kita gak pernah tahu kan. Tapi ya gimana caranya kita memperbaiki diri terus lah. Mendekatkan diri sama Allah. Meskipun pasti kan ada proses ya. Gak bisa langsung yang kayak gimana ya. Aku masih belum ketutup juga pakaian. Tapi aku tuh paling gak dari banyak cara hatinya dulu. Gimana paling cara aku. Paling penting tuh hati. Hatinya dulu supaya gak penuh dendam. Gak punya sirik sama orang. Gak punya sirik. Gak suka ngomongin. Gak bisa ngomongin orang. Aku emang paling gak bisa sih Bun. Makanya aku kan agak-agak kurang bergaul ya. Jadi karena aku tuh gak bisa gitu kalau ngomongin orang, aku kayak laki kali ya. Aku juga bergaul. Tomboy banget kan. Bergaul seadanya aja. Maksudnya say hi. Tapi untuk deket tuh aku memilih banget ya. Karena kan energi orang juga nempel ke kita. Kalau misalkan orangnya tiba-tiba datang, tau gak sih ini gini. Kan langsung kayak negatif. Meskipun kita gak ikutan tapi kayak, apa sih dongkol gitu loh. Iya. Apalagi kalau tahu itu teman deketnya yang diomongin gitu ya. Iya, apalagi itu. Aku tuh paling gak bingung tuh kayak gitu ya. Gimana? Bukan temen lu. Aku aja kalau ada yang temen deketku nih diomongin nih. Meskipun diomonginnya bener gitu dia kayak gitu. Ya gue gak bakal mengiyakan dulu lah. Tapi gue bakalan ngebelain dulu kayak. Enggak lah ini gini. Tapi nanti ke temenku aku bakal ngomongin. Lu tuh jangan begini. Lu tuh diomongin gini. Lu tuh jangan. Gitu loh. Bukannya kayak iya nih emang sih gini gitu. Kita kan nih kalau kita deket kita harus melindungi. Betul. Apalagi kalau kita tahu sesuatu terus kita ngikut dengan berita yang gak benar. Kalau aku mah paling gak berani lah ya kayak gitu. Terakhir, harapan seorang Vio untuk hidupnya yang kamu belum tercapai. Selain nikah lagi ya. Ya cita-citaku tuh kayak tahun ini deh. Ya, amin. Kalau aku sih udah minta sama Allah kayak gini. Ya Allah, aku udah doa, aku udah tahajud melulu ya. Karena lagi ada maunya sama Allah. Kan aku pernah dengar katanya kalau lagi ada maunya kayak anak kecil aja lagi ada mau deketin orang tuanya. Ya aku lagi ada maunya aku deketin Allah ya kan. Bilang pokoknya kalau aku pun akan nikah. Pokoknya aku akan mau menikah karena Allah. Karena aku cinta Allah. Pilihkanlah jodohnya dari Allah. Memang dari Allah gitu loh. Supaya aku mau menikah untuk menyempurnakan ibadahku. Amin. Udah aku udah serahin, aku udah pasrahin semua sama Allah. Tapi itulah yang mungkin bikin hidupku tuh jadi bukan ringan juga sih, tapi lebih enak dijalani. Karena aku pernah dengar ceramah ya, tidak ada satu daun pun gugur tanpa seizin Allah. Ya akhirnya aku berpikir gini, kenapa sih gue selalu, karena aku orang yang overthinking juga, sama kayak Steffi. Penyakit kita sama, GERD, mah. Akhirnya kayak kan kalau orang mah itu kan ada stres dikit langsung nembak ke lambung. Akhirnya aku berpikir gini, ngapain sih gue mikirin yang belum kejadian. Hari esok pun ngapain juga gue pikirin. Udahlah semua tuh udah diatur sama Allah. Yang gue harus lakuin adalah ikhtiar, ibadah, cari uang. Udah gitu aja. Jadi keinginan yang belum tercapai apa? Ya itu punya keluarga tapi milihkan jodohnya yang dari Allah. Karena aku mau mencintai karena Allah. Biar Allah aja yang atur semua. Amin. Pokoknya didoain ya. Amin. Semoga Vio cepet dapet jodoh lagi. Jodohnya udah ada sih. Tinggal disegerakan ada. Atau cuman tidak. Ini kan kalau jodoh itu kan sudah menikah ya. Iya. Kalau sudah menikah. Kalau sekarang belum kan masih pacaran. Belum masih pacaran gitu. Pokoknya semua yang terbaik.
kamu orang baik, pasti dapet jodoh yang baik. Amin ya Allah. Aku tuh selalu amin, percaya amin, bahwa mungkin jalannya berliku-liku dulu, tapi suatu saat pasti akan sesuai dengan yang ingin. Kan jodoh cerminan diri, berarti kata Allah tuh aku harus upgrade diri dulu biar sampai dapat orang yang memang speknya yang aku mau. Amin. Selamat umroh juga ya, mau ibadah juga ya. Thank you. Thank you sayang. Oke guys, seru banget ngobrol-ngobrol kita hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bye-bye.